Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-13 perkuliahan konseling keluarga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai satu set skill yang kemarin sudah kita bicarakan sebenarnya, yaitu mengenai treatment perubahan perilaku. Ini adalah part ketiga dari dua part sebelumnya yang kita bahas, yaitu tentang pemahaman diri ya dan juga penanganan krisis. Jadi pada treatment perubahan perilaku ini adalah lanjutan di mana ketika seorang konselor itu sudah berhasil memahami klien, terus kemudian menguasai krisis, terus kemudian berikutnya adalah membantu klien keluar dari krisis. Nah, treatment perubahan perilaku ini adalah perubahan-perubahan perilaku yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya, yang itu tujuannya adalah untuk membantu klien keluar dari krisis yang selama ini ia alami. Oke. Ya. Nah, ini tadi yang barusan saya jelaskan ya, setelah memahami klien, setelah menguasai menangani krisis klien, maka konselor mendorong dan mengawal perubahan perilaku klien. Nah, lagi-lagi ada perubahan perilaku, kata kuncinya pada perubahan perilaku. Nah, dan mereka ya selain melakukan perubahan perilaku, mereka mampu melakukan tindakan positif yang itu bagian dari perubahan perilaku yang itu akan melepaskan para klien dari krisis yang selama ini mereka alami. Itu ya, jadi kalau seperti Anda menulis, itu kan ada pendahuluan, isi, penutup. Nah, begitu juga dalam konseling ya ada pertama, ada pemahaman individu, terus kemudian juga penanganan krisis, terus kemudian juga treatment, tindakan positif, dan perubahan perilaku. Ya kalau seperti dokter, kan ada diagnosis, ada prognosis, terus kemudian yang terakhir itu ada evaluatif. Jadi didiagnosis dulu penyakitnya apa, terus kemudian diprognosiskan ini ke depannya seperti apa, terus kemudian dievaluasi supaya ke depannya penyakit itu tidak terjadi lagi dengan treatment-treatment memberikan obat. Nah, karena kita konselor, kita bukan obat, maka menyembuhkannya itu bukan dengan obat. Nah, dengan itu kita dengan treatment, dengan apa itu treatment? Treatment itu perlakuan. Treatment itu ya kalau tukang massage, treatmentnya dengan memijat gitu. Nah, begitu juga dengan konselor, pasti treatmentnya dengan cara konseling. Nah, metode untuk melakukan treatment supaya perilaku positif itu muncul, supaya perubahan perilaku itu terjadi, supaya tujuan konseling itu tercapai, itu dalam pertemuan kita akan membahas mengenai modeling, rewarding, dan juga contracting. Nah, kita awali dari modeling terlebih dahulu. Apa itu modeling? Dia adalah teknik belajar perilaku baru, cara belajar perilaku baru, di mana caranya dengan mengalami atau memperhatikan perilaku dari orang lain. Nah,
Supaya Anda tidak ditilang polisi, kan Anda mempunyai dua cara. Pertama, Anda harus pernah ditilang sendiri oleh Pak Polisi, atau cara kedua adalah Anda mendengarkan cerita dari teman Anda yang pernah ditilang polisi. Baik mengalami sendiri maupun mendengarkan cerita dari teman Anda, dua-duanya Anda belajar sesuatu. Cara supaya gimana tidak ditilang oleh Pak Polisi. Bisa dari pengalaman sendiri, bisa dari pengalaman orang lain. Nah, perilaku-perilaku yang ditiru klien adalah perilaku yang positif dari modeling tersebut. Ya, karena gini, perilaku modeling itu pada intinya adalah menirukan perilaku dan juga belajar dari perilaku. Baik itu perilaku sendiri maupun perilaku orang lain. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalau kita sering kumpul dengan anak-anak atau orang-orang yang rajin beribadah, lantas kemudian kita menjadi ikut rajin beribadah. Itu artinya kita melakukan modeling terhadap orang-orang di sekeliling kita yang rajin ibadah. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang malas mengerjakan tugas kuliah, lantas kita berpikir bahwa ternyata malas mengerjakan tugas kuliah itu tidak apa-apa karena banyak temannya. Nah, itu artinya kita memodel orang-orang di sekitar kita. Atau kalau misalnya kita memiliki orang tua yang itu adalah temperamen, orang tua yang galak, orang tua yang kalau ngamuk itu bentak-bentak, terus kemudian ketika kita ngamuk, ketika kita naik pitam, kita juga bentak-bentak seperti orang tua kita, ya, itu berarti pada dasarnya kita sudah menirukan. Nah, ini menirukan. Kita sudah memodel apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Jadi modeling itu artinya adalah kita belajar dari orang di sekitar kita, dari lingkungan kita. Nah, maka dari itu hendaklah ya perilaku yang ditiru oleh klien itu adalah perilaku yang positif. Jadi cara memunculkan perilaku baru yang pertama dengan modeling. Perilaku apa ya? Perilaku apa saja tergantung yang dibutuhkan oleh proses konseling tersebut. Pokoknya perilakunya adalah perilaku yang positif. Intinya di situ. Oke. Kemudian kita baru saja memahami bahwa kita dalam hidup ini kan memodel perilaku orang lain. Baik itu memodel dosen kita, memodel teman kita, ya, memodel orang tua kita memodel orang-orang yang menurut kita inspiratif. Sehingga perkataannya, perilakunya, cara berpikirnya, terus kemudian bahkan mungkin cara berpakaiannya, fashionnya, tutur katanya, alisnya, itu kita tirukan. Nah, menirukan yang kayak gitu itu disebut sebagai modeling. Dalam hasanah konseling, modeling itu juga diperlukan untuk apa? Menirukan perilaku-perilaku positif untuk
menjauhkan seseorang dari konflik. Perilaku positifnya kita pending dulu. Nah, kita lihat prinsip-prinsip umum penggunaan teknik modeling. Nah, sebelum kita melakukan atau mempraktikkan teknik modeling, ya jauh sebelumnya kan kita sudah harus memiliki tujuan-tujuan konseling yang akan dicapai. Supaya apa? Supaya perilaku modeling yang akan kita lakukan itu selaras dan nanti akan mencapai tujuan konseling. Jangan sampai misalnya nih, tujuan konselingnya adalah menjadi mahasiswa yang selalu sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Nah, untuk mencari model mahasiswa yang sholat berjamaah 5 waktu di masjid, itu kan kita cari orang-orang yang sesuai dengan tujuan konseling itu tadi. Misalnya adalah kakak kelas atau dosen yang memang bisa menjadi contoh sebagai orang yang bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jangan sampai kita justru mencari atau memodel orang-orang yang nggak pernah sholat di masjid. Kan kacau. Nah, intinya kalau kita sudah menentukan tujuan konseling yang akan dicapai, misalnya menjadi pribadi yang rajin sholat 5 waktu jamaah di masjid, ya maka perilaku modelingnya adalah perilaku yang meniru orang-orang yang sholat berjamaahnya 5 waktu di masjid. Prinsip kedua, tentukan model perilaku mana yang menarik bagi klien. Nah, yang namanya klien ini kan macam-macam ya. Bisa jadi contoh model perilaku yang A tidak menarik, tapi contoh model perilaku yang B menarik. Nah, maka dari itu konselor dan juga klien perlu untuk mendiskusikan perilaku-perilaku mana yang bagi klien itu menarik. Tugas konselor adalah memberikan pilihan-pilihan model. Baik model ini bukan model cover boy atau cover girl ya. Tapi ini adalah model orang-orang yang memiliki perilaku yang itu menarik atau inspiratif bagi klien untuk ditiru. Model yang dipilih adalah yang sesuai dengan karakteristik klien dan latar belakang budayanya. Ya, kalau misalnya orang itu orang Batak gitu ya, dengan karakteristik yang khas Batak, ya barangkali model yang cocok adalah orang-orang inspiratif yang dari kalangan orang Batak itu sendiri. Tapi juga itu belum tentu, karena ya klien dan juga konselor harus mendiskusikan supaya model yang dipilih adalah model yang sesuai dengan karakteristik klien dan latar belakang budayanya. Jangan sampai misalnya klien kita itu orang yang metropolis, misalnya dari ibu kota, dari Jakarta, yang dia yang kita anjurkan dia untuk hidup sederhana, tetapi kemudian contoh hidup sederhananya itu kita ambil dari orang-orang dari pedalaman Tengger. Lah itu kan konteks hidupnya sangat berbeda, latar belakang budayanya dari perkotaan dengan pegunungan sangat berbeda. Jadi kalau misalnya goal dari konselingnya adalah bagaimana melakukan hidup yang sederhana, ya model bagaimana hidup sederhana itu kita cari dari orang-orang yang
memiliki karakteristik dan juga latar belakang budaya yang senada atau bisa diterima oleh klien. Jadi tidak sembarangan. Nah, lagi-lagi mendiskusikan, pasti klien dan konselor itu mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil. Berikutnya adalah mendiskusikan dengan klien bagaimana teknis pelaksanaan dari penggunaan teknik modeling ini tadi. Sekali lagi, modeling ini pada dasarnya adalah meniru perilaku orang lain yang inspiratif untuk mencapai tujuan konseling, dan sebelumnya adalah untuk melepaskan diri dari krisis-krisis yang dialami. Contoh lain ini ya, yang mungkin pada konteks Anda sebagai mahasiswa. Anda mahasiswa suatu saat akan mengerjakan skripsi. Nah, ketika Anda mulai mengerjakan skripsi, Anda mengalami guncangan akademik. Karena Anda tidak juga menemukan topik skripsi, sedangkan teman-teman Anda sudah ada yang sampai bab 2, 3, 4, sampai bab 5. Sedangkan Anda stres, tidak ketemu juga topik skripsi yang tepat. Nah, ketika Anda datang ke konselor, ya, terus kemudian Anda menceritakan bahwa Anda mengalami krisis akademik terkait dengan pengerjaan tugas skripsi, maka konselor bisa salah satu jalan keluarnya adalah konselor akan mencarikan Anda sosok-sosok mahasiswa yang inspiratif, yang langkah-langkahnya dalam menyelesaikan skripsi itu bisa Anda tiru. Ada mahasiswa A, B, C dalam mengerjakan skripsi. Mahasiswa A kalau mengerjakan skripsi SKS, mahasiswa B kalau mengerjakan skripsi itu rutin harian. Mahasiswa C kalau mengerjakan skripsi itu dengan metodenya sendiri. Ada model-model mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Nah, Anda sebagai klien nanti akan berdiskusi dengan konselor. Kalau model A bagaimana, model B bagaimana, mahasiswa model C bagaimana. Sehingga nanti di akhir diskusi Anda yang menentukan langkah-langkah Anda dalam menyelesaikan skripsi itu akan inspired by mahasiswa A, mahasiswa B, atau mahasiswa C. Misalnya kayak gitu. Terus kemudian klien melakukan model itu terus-menerus hingga berhasil. Kalau misal tadi bahasanya skripsi, berarti ya sampai skripsinya itu selesai. Sampai ya pertama adalah sampai terjadi perubahan perilaku, sampai terjadi perubahan perilaku. Dari perilaku yang tadinya malas berubah menjadi rajin mengerjakan skripsi sampai lulus. Nah, perubahan perilaku dari malas menjadi rajin ini dengan menggunakan teknik-teknik modeling tadi, menggunakan perilaku-perilaku yang inspiratif yang itu diambil dari lingkungan sekitar. Nah, ini tadi yang dalam konteks skripsi. Nah, misalnya dalam konteks keluarga sakinah mawaddah warahmah, karena ini kan konseling keluarga. Nah, setiap keluarga pasti mendambakan untuk menjadi keluarga yang sakinah, gitu ya. Namun pada praktiknya banyak sekali keluarga yang tidak sakinah karena ada berbagai macam problematika keluarga. Misalnya ini adalah commuter family.
Apa itu commuter family? Yaitu keluarga yang LDR. Suaminya atau istrinya itu kerjanya berlainan kota. Jadi mungkin suami istri ini hanya ketemu seminggu sekali atau sebulan sekali atau setiap kapan sekali. Karena kerjanya si suami itu kerjanya di luar kota, sedangkan anaknya ikut istrinya, misalnya kayak gitu. Nah, setelah beberapa lama commuter family ini hidup LDR, maka berbagai macam problematika muncul. Nah, kemudian mereka datang ke konselor dan melakukan konseling. Nah, dari konseling itu terus kemudian muncul beberapa pilihan untuk menyelesaikan problem dari commuter family ini tadi. Misalnya si suami pindah kerja, pokoknya suami istri itu pindah kerja yang satu kota, sehingga bisa setiap hari ketemu, ya tidak LDR lagi, karena kalau LDR itu banyak sekali godaannya, istrinya yang tergoda laki orang, atau lelakinya yang tergoda oleh bini orang, misalnya kayak gitu. Misalnya suami pindah kerja satu kota. Nah, ketika suami mau pindah kerja satu kota, ini kan suami ini kan harus dilihat konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apa? Nah, paling mudah untuk melihat konsekuensi adalah mencari orang lain yang sudah melakukan hal itu, mencari model orang lain, suami yang tadinya kerja luar kota terus pindah kerja dalam kota. Nah, itu dijadikan bahan diskusi dengan konselornya. Atau misalnya si istri yang pindah mengikuti kota di mana suami bekerja. Si istri ikut suami. Kalau istri ikut suami, ini nanti tantangannya apa? Halangannya apa? Ada nggak model orang lain yang sudah melakukan semacam itu dan berhasil? Ada ininya ya, ada garis bawahnya, dan berhasil. Nah, kalau itu menjadi bahan diskusi dan itu nanti dilakukan, ya, maka itu adalah salah satu bentuk aplikasi dari perilaku modeling dalam menyelesaikan problem commuter family atau keluarga yang LDR itu tadi ya. Kalau pacaran LDR itu masih ringan ya. Tapi kalau keluarga LDR itu luar biasa. Kalau saya sih alhamdulillah tidak LDR. Tapi bagi keluarga siapapun yang LDR itu berarti mereka adalah orang-orang yang luar biasa karena perjuangannya sangat berat. Lebih berat dari yang tidak LDR. Nah, ini adalah contoh dalam lingkup keluarga. Kedua, ya tadi yang pertama adalah modeling, metode modeling. Yang berikutnya adalah metode rewarding atau rewarding skill. Apa itu? Ia adalah keterampilan dari konselor tentunya dalam memberikan reward atau ganjaran atau apresiasi. Tujuannya adalah untuk memberikan penguatan atau reinforcement terhadap perilaku positif yang dilakukan klien dalam mengatasi perilaku negatif. Misalnya mengatasi perilaku negatif ya, yang tadinya mengatasi malas mengerjakan skripsi agar menjadi rajin mengerjakan skripsi, ya itu adalah perilaku positif.
Perilaku yang tadinya rajin membalas WA suami orang, sekarang malas membalas atau tidak pernah membalas WA dari istri atau suami orang karena apa namanya ada indikasi selingkuh, maka itu adalah juga perilaku positif. Karena yang tadinya berniat selingkuh sekarang tidak berniat selingkuh. Dan itu konselor, kita sebagai konselor wajib memberikan reward, apresiasi. Kemudian menghentikan atau merubah perilaku yang tidak diinginkan oleh klien. Ya, ini masih sama mengatasi perilaku negatif dengan menghentikan atau merubah perilaku yang tidak diinginkan oleh klien. Contoh yang biasanya banyak dialami mahasiswa itu bangun pagi. Saya yakin kalau mahasiswa UIN itu bangun pagi untuk sholat subuh. Tapi setelah sholat subuh lanjut tidur sampai jam 9 gitu. Nah, kalau misalnya perilaku tidur setelah sholat subuh itu dianggap sebagai suatu masalah, ya, maka itu harus dihentikan atau diubah. Diubah dengan apa? Diubah dengan melakukan perilaku yang tidak diinginkan dan menggantinya dengan perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan apa? Misalnya setelah sholat jamaah subuh, ya, tidak tidur lagi tetapi diisi dengan perilaku-perilaku yang produktif. Misalnya olahraga atau membaca buku atau membersihkan rumah dan semacamnya. Itu berarti merubah perilaku yang tadinya malas-malasan tidur setelah sholat subuh menjadi perilaku yang produktif. Itu harus dikasih reward, dikasih ganjaran, dikasih apresiasi oleh klien. Nah, teman-teman sekalian, ya, perilaku yang baru dan yang baik itu seringkali gampang hilang. Seperti tumbuhan baru, tunas baru, ini kalau tidak dipupuk dia akan mudah mati. Begitu juga dengan kebiasaan baru, dengan perilaku baru. Ya, kalau dia tidak dibiasakan, kalau dia tidak diapresiasi, kalau dia tidak dipelihara, kalau dia tidak di-reinforcement, ya, tidak dikasih penguatan, ya, maka dia akan hilang. 1 hari, 2 hari, 3 hari bisa bangun pagi, sholat subuh berjamaah lancar. Tapi begitu hari keempat, 5, 6, 7, ternyata kembali seperti sedia kala. Nah, itu adalah, saya kira Anda sudah pasti pernah mengalaminya ya, kebiasaan yang baru gagal tumbuh dan kembali memeluk kebiasaan yang lama. Maka dari itu, ya, rewarding skills ini penting, reward penting, ganjaran penting, apresiasi penting. Supaya apa? Supaya perilaku yang baru itu tumbuh dan menjadi kebiasaan yang kuat dan menggantikan perilaku-perilaku lama yang tidak produktif, perilaku lama yang yang menyebabkan krisis, perilaku lama yang malas-malasan dan semacam. Prinsip rewarding antara lain pertama adalah reward hanya untuk perilaku yang diinginkan atau perilaku yang sesuai dengan tujuan yang konseling. Reward ini dikasih oleh konselor kepada klien atau klien memberikan reward untuk dirinya sendiri juga nggak apa-apa. Reward harus cukup kuat menciptakan perilaku baru. Nah, itu tadi yang sudah saya ceritakan ya. Perilaku baru ini harus dijaga dengan reward agar perilaku baru ini tidak hilang dan mental kembali ke perilaku lama. Kemudian juga reward dan sistem insentif harus dapat mempertahankan kemunculan perilaku konsisten dalam waktu yang lama. Nah, bahasa gampangnya gini, kalau kita sudah terbiasa bangun pagi
bangun pagi itu sudah menjadi kebiasaan, bangun pagi itu sudah menjadi rutinitas, ya itu apa namanya? Itu sepertinya sudah apa namanya? Sudah sulit untuk kembali ke kebiasaan lama yang malas-malasan bangun pagi, misalnya kayak gitu. Nah, reward dan juga sistem insentif atau sistem reward atau sistem apresiasi tadi ya harus dapat mempertahankan kemunculan perilaku secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Mengapa dalam jangka waktu yang lama? Karena kalau jangka waktunya itu masih baru, masih sebentar, itu masih rentan untuk kembali ke kebiasaan lama. Saya kasih analogi sederhana. Kayu jati untuk tumbuh dewasa menjadi kayu jati itu butuh waktu 50 tahun. Tapi kayu sengon dari pohon sengon untuk tumbuh dewasa menjadi pohon sengon hanya butuh waktu 5 tahun. Kalau tadi pohon jati butuh waktu 50 tahun untuk menjadi pohon jati dewasa. Oke, mind the gap. Yang satu 50 tahun, yang satu 5 tahun. Nah, dari analogi dua kayu ini, ya kita pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa kayu jati itu kayunya lebih kuat dari kayu sengon. Mengapa? Karena kayu jati itu tumbuh perlahan sampai 50 tahun baru dewasa. Sedangkan kayu sengon itu baru 5 tahun sudah dewasa. Artinya kebiasaan yang selalu dilakukan dari waktu ke waktu, dari kecil, dari mingguan, bulanan, tahunan, itu akan lebih kuat terpatri di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perilaku. Nah, maka dari itu reward ini penting bagi klien supaya dia terbiasa melakukan itu. Nah, yang ketiga adalah constructing skill. Nah, kalau constructing skill ini saya kira cukup administratif. Ini adalah bagaimana keterampilan dari konselor untuk mengadakan persetujuan, negosiasi dengan klien tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan sehingga klien menunjukkan komitmen yang tinggi selama proses konseling. Nah, karena kita kan tidak tahu ya sebagai konselor, bukan maksudnya nggak tahu, tetapi kita akan menghadapi klien yang komitmennya itu berbeda-beda. Untung dan syukur sekali kalau kita ketemu klien yang komitmennya itu tinggi untuk sembuh, untuk merubah perilaku, untuk sukses, untuk berhasil dalam proses konseling. Enak sekali. Tapi ada juga klien yang memang sudah datang sukarela, namun masih tetap males-malesan. Pengen berubah, pengen sembuh, pengen menjadi pribadi yang baru, pengen terjadi perubahan perilaku, hanya pengen saja. Tetapi ketika dikasih tugas-tugas oleh konselor, tugas-tugas itu tidak dilaksanakan. Nah, ini adalah strategi atau cara bagaimana supaya konselor ya tugas-tugasnya itu dilakukan oleh klien sampai ya tujuan konseling itu tercapai. Nah, ya ini pasti melibatkan kontrak konseling hitam di atas putih, negosiasi dengan klien, terus kemudian keseriusan konselor dalam mengamati perubahan klien, pengamatan secara periodik, pengamatan klien secara periodik, bagaimana progresnya, bagaimana perubahannya, sampai si klien itu nanti berubah atau sudah terjadi perubahan perilaku yang cukup kuat. Ya, pertama dan yang paling mudah adalah ada kontrak konseling hitam di atas putih.
klien harus begini, klien nggak boleh begitu, ada kontrak kuliahnya. Tetapi apakah cukup what to do at what don't doing misalnya? Kan nggak bisa kayak gitu. Konselor tetap harus memantau progres dari perubahan klien ini bagaimana, progresnya berjalan dengan baik atau progresnya stagnan. Itu konselor, itu adalah bagian dari contracting skill dari konselor. Jadi contracting skill ini adalah bagaimana konselor itu bikin kontrak supaya klien itu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh konselor kepada klien sampai dia menunjukkan perubahan yang signifikan dalam proses konselingnya. Nah, contoh reward, Pak, apa saja sih contoh reward yang dilakukan oleh, misalnya ini reward yang dikasihkan oleh konselor. Konselor yang ngasih reward yang misalnya dengan applause misalnya, ya misalnya dengan pujian, misalnya ya konselor bolehlah raktir misalnya. Terus kemudian memberikan memeluk atau menyalami klien atas keberhasilannya, atas progres yang dia alami. Tapi ini juga custom ya, maksudnya kalau misalnya itu pada orang-orang yang bukan mahramnya, boleh nggak memeluk misalnya kayak gitu, itu sesuatu yang sifatnya custom. Terus konselor ini reward ini tidak hanya reward yang positif, reward ini juga bisa reward yang negatif, misalnya mengancam dengan itu tadi, mengancam dengan kontrak konseling ya. Lupa kok ada ancaman? Iya, kalau ini adalah reward positif, reward positif, reward positif, reward positif. Ada juga reward negatif. Nah, ini saya perlu kasih kenal Anda reward Mas. Terus kemudian juga memberikan punishment atau memberikan hukuman, itu juga adalah reward, tapi reward negatif. Untuk apa Pak reward negatif? Supaya perilaku yang tidak diinginkan itu hilang. Ya, kalau reward negatif itu supaya perilaku yang tidak diinginkan hilang. Barangkali Anda ada yang pernah mengalami ketika Anda bangun kesiangan, Anda disiram air 1 ember oleh bapak Anda, oleh ibu Anda. Nah, ketika Anda bangun kesiangan dan Anda disiram air seember, itu adalah bentuk dari punishment atau reward negatif supaya Anda tidak mengulanginya lagi. Kan beda kalau misalnya Anda bangun kesiangan, malah dikasih coklat Cadbury atau dikasih coklat batangan oleh bapak ibu Anda. Wah, besoknya malah bangunnya lebih siang lagi. Nah, bangunnya lebih siang lagi malah dikasih pizza, waduh tambah kacau. Ya pasti bapak ibu akan marah kalau misalnya anaknya bangun siang, itu adalah bentuk dari reward negatif supaya tidak diulangi. Oh, bagaimana reward yang diberikan oleh klien atau orang lain? Reward kalian berarti self reward. Ya bisa memuji diri sendiri. Ya, dalam hal ini memuji diri sendiri itu penting. Kalau misalnya tidak ada orang lain yang memuji, ya diri kita sendiri yang memuji diri sendiri. Dalam beberapa dosis, dalam dosis yang terukur, memuji diri sendiri itu baik. Artinya kita menghargai diri sendiri. Misalnya, mentraktir diri sendiri. Nah, ini juga bentuk dari self reward. Ya,
dan seterusnya lah. Pokoknya sesuatu yang itu menghargai, mengapresiasi diri sendiri itu adalah self reward. Kalau misalnya kita yudisium dapat IP 4,00, terus kemudian kita menghadiahi diri kita itu untuk misalnya jalan-jalan ke Bromo misalnya, ya itu adalah self reward tentunya. Macam-macam lah, pokoknya sesuatu yang membuat diri kita senang dengan perubahan positif yang kita alami, itu adalah self reward. Nah, kira-kira gitu teman-teman sekalian. Jangan lupa ini jika ada hal-hal yang penting yang saya sampaikan melalui video ini, silakan dicatat. Baik itu sesuatu yang saya sampaikan di layar maupun saya sampaikan secara oral, silakan dicatat. Barangkali besok pada saat ujian nanti keluar. Dan kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan materi ini, silakan Anda menanyakannya pada grup WhatsApp yang sudah kita sepakati. Itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada materi minggu depan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.